Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran ilustrasi pembuatan karakter ya. Nah teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana caranya kita melakukan coloring dan penambahan shading pada sebuah karakter ya. Oke, sebelumnya kita sudah mencoba membuat karakter, yaitu karakter yang bentuknya seperti bintang ya, posturnya itu di Krita. Sekarang kita akan coba warnai karakter tersebut teman-teman. Nah, kurang lebih di sini saya membuat karakter Doraemon, tapi Doraemonnya itu punya ciri khas gitu. Bagian kepalanya itu ada ikat kepalanya gitu ya, ada penutup kepala, yaitu ikat kepala Sunda. Nah, langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan proses coloring and shading itu gimana sih? Oke, di sini saya akan coba lakukan terlebih dulu proses penambahan shadingnya atau bayangannya ya, teman-teman. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita coba tambahkan layer baru terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita klik tambah ini. Nah, akan muncul paint layer one. Kita eh, pilih, kita tekan ya teman-teman, lalu drag pindah ke bawah. Lalu kita ganti namanya, kita rename jadi shading atau shadow ellipse. Nah, kayak gini. Berikutnya yang perlu kita lakukan ngapain? Berikutnya yang perlu kita lakukan, kita akan mencoba menggunakan seperti biasa brush ya teman-teman. Kita gunakan brush. Lalu kita akan gunakan warna yang lebih gelap, yaitu kurang lebih warna hitam ya teman-teman, atau abu-abu. Berikutnya, kita matikan erasernya. Nah, setelah kita matikan erasernya, ini size-nya juga bisa kita turunkan ya untuk brush-nya. Lalu kita tinggal bikin untuk shadow dari karakter ini. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat shadow pada bagian badannya, teman-teman. Nah, kita, oke, ini kita ubah dari eraser jadi normal saja. Dan size-nya kita naikkan lagi. Nah, terlalu besar, kita bisa turunkan ya teman-teman. Lalu kita tinggal warnai teman-teman ya untuk shadow-nya itu. Buat apa sih shadow atau shading ini kita tambahkan? Supaya karakter yang kita buat itu terlihat lebih berisi teman-teman ya, atau bervolume. Nah, dalam proses penambahan shadow, kita nggak apa-apa, nggak terlalu rapih juga ya awalnya, karena nanti kita bisa rapihkan kembali teman-teman. Nah, kayak gini, ini untuk bagian kiri. Lalu kita rapihkannya gimana? Untuk merapikannya kita gunakan eraser saja teman-teman ya. Nah, kita rapihkan menggunakan eraser seperti ini. Nah, kita rapihkan lagi. Lalu bentuk shadow-nya pun perlu dirapihkan ya. Nah, jadi lebih halus gitu terlihatnya. Tidak ada bagian yang terlalu cembung atau lancip ya, teman-teman. Nah, silahkan rapihkan kembali pun juga bagian atasnya. Nah, kita rapikan. Kita boleh zoom ya, biar lebih presisi hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih ini untuk shadow bagian ininya. Bagian kanan juga kita tambahkan pakai apa brush lagi ya teman-teman. Ini untuk erasernya dimatikan dulu, lalu kita tambahkan shadow-nya perlahan-lahan seperti ini teman-teman, kayak tadi ya. Nah, kita tambahkan perlahan-lahan. Oke, kita tambahkan lagi perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Usahakan bagian kanan dan kiri seimbang ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk shadow bagian kirinya. Oh, yang kiri agak tipis ya. Oke, kita agak tebalkan. Kurang lebih seperti ini, tinggal kita rapikan bagian atasnya. Kita gunakan eraser, merapihkannya. Kita gunakan eraser. Berikutnya kita rapihkan, teman-teman.
Kurang lebih seperti ini ya untuk shadow-nya, bagian bawah perlu dirapikan sedikit. Nah, setelah kita tambahkan shadow kanan kiri, kita juga tambahkan shadow pada bagian tangannya, teman-teman. Oke, untuk bagian tangan kita bikin seperti ini saja, supaya tangannya kelihatan ada volumenya gitu ya. Nah, ini untuk tangan bagian kiri kita rapikan pakai eraser. Nah, kita tambahkan lagi bagian bawah tangan. Nah, tangan kiri bagian bawahnya. Lalu berikutnya kita rapikan lagi pakai eraser. Kurang lebih seperti ini di bagian tangan, mohon maaf, tangan kanan ya. Sekarang baru tangan kiri. Kita tambahkan shadow di bagian tangan kiri ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa nanti dirapikan kembali kalau misalkan dirasa belum rapi atau berbeda bagian kanan dan kirinya. Ya, kita nanti rapikan kembali. Kita selesaikan dulu. Nah, baru kita rapikan sekarang. Ini terlalu tebal bagian kirinya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian kiri bawahnya juga kita tambahkan shadow. Kita hapus untuk dirapikan ya. Seperti ini kurang lebih untuk bagian tangan. Lalu bagian mana lagi ya? Oh, bagian ini nih, kantong ajaibnya. Ya, kita matikan dulu erasernya. Kita tambahkan shadow pada kantong ajaibnya ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dirasa agak ketebalan, kita gunakan eraser untuk menghapus bagian yang terlalu tebal atau bagian yang tidak rapatnya. Nah, kalau lebih seperti ini, kita rapikan lagi. Tadi ini ada yang kehapusnya, teman-teman. Nah, kelihatan putih-putih. Kita rapikan lagi seperti ini. Bisa teman-teman zoom juga ya, supaya lebih detail gitu. Nah, seperti ini ya, kurang lebih untuk bagian tengahnya ceritanya. Lalu kita tambahkan shadow juga pada bagian kakinya ini. Ya, kita matikan erasernya. Kita tambahkan bagian shadow juga di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Situ kita rapihin pakai eraser. Ini untuk bagian kiri, bagian kanannya juga jangan lupa. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hapus bagian yang tidak diinginkannya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian kaki, tinggal bagian atas nih. Biasanya bagian atas tuh bagian, ini nih, bagian hidung ada shadownya ya. Oke, kita matikan dulu erasernya, baru kita bikin shadownya. Kayak gini ya teman-teman. Nah.
Kalau kita udah bikin kayak gini, kalau mau dirapihin, tinggal kita hapus ya kayak gini pakai eraser. Bagian yang tidak kita inginkan. Ini, nah, kalau seperti ini bagian hidungnya. Lalu biasanya bagian mata di sini ada ya. Nah, bagian mata ke hidung biasanya ada ya teman-teman. Oke, untuk bagian mata ke hidung karena ini kita waktu itu buatnya simetris, kita bisa pakai apa namanya horizontal mirror tool ini ya. Jadi nanti supaya bagian kanan dan kirinya langsung muncul tuh kayak gini ya. Jadi lebih cepat gitu teman-teman bikin shadownya. Nah, kayak gini kita bisa rapikan pakai eraser ya. Nah, ini kurang tebal. Nah, coba kita rapikan pakai eraser. Nah, ini untuk mata, hidung. Oke, berikutnya adalah bagian pinggirnya ya, teman-teman. Bagian pinggir di sini. Nah, karena seimbang juga kita gunakan eraser, gunakan horizontal mirror tool saja. Nah, kita ke bawah. Di ini ya, teman-teman. Nah, kurang lebih berarti ini tinggal kita rapihkan ya bagian yang kita rapihkan pakai eraser. Nah, kita rapikan dulu sampai kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini kita rapikan dulu biar agak rapi ya kelihatannya. Dan bagian yang belum rapinya kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagian pinggirnya, lalu bagian atasnya kita tambahkan ya. Bagian pecinya kita matikan dulu horizontal mirror tool-nya. Bagian pecinya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih shadow bagian pecinya seperti ini. Ini tadi ada yang kelebihan ya. Nah, lalu bagian atasnya juga kita tambahkan. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk shadow bagian atasnya. Tinggal kita rapihkan dikit-dikit ya. Nah, tinggal kita rapihkan sedikit-sedikit. Kita rapihkan perlahan. Nah,
Kita hapus untuk merapikannya. Dan kayak gini ya. Nah, sudah lalu tinggal bagian akhir, bagian pecinya, lipatan ikat kepalanya. Katanya shadownya kayak gini ya teman-teman. Kita hapus bagian yang tidak rapihnya. Nah, bagian atasnya juga kita tambahkan. Kita hapus juga bagian yang tidak diinginkan. Nah, kita tambahkan shadow terakhir di bagian atas sini. Bagian atas ikat kepala kita rapikan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman shadownya. Berikutnya kita perlu ngapain? Habis ini kita akan coba tambahkan fill-nya itu bagi buat karakternya. Sebelum tambahkan fill-nya, kita turunkan dulu opasitas dari karakter ini. Wall shadow-nya ya. Kita turunkan dulu shadow-nya seperti ini teman-teman. Lalu kita akan coba klik kanan di atas layer sketch ellipse. Lalu kita akan duplikat layer or mask seperti ini. Dan kita ganti namanya, kita rename jadi fill ellipse kayak gini ya. Nah, kurang lebih fill ellipse ini kita taruh di bawah layer shadow. Jadi kita pilih dulu ke bawah. Lalu di sini kita akan gunakan fill a continuous area ya. Kayak ember lagi, ember shade lagi. Kita gunakan ini. Dan kita akan mewarnai tubuh dari karakter Doraemon ini. Kayak warna yang akan kita gunakan di sini supaya agak beda sama Doraemonnya, kita akan gunakan hijaunya, hijau toska kayak gini ya. Untuk bagian utamanya. Kayak gini. Oke, di sini sepertinya bagian ini ada yang bolong ya, jadi warnanya semuanya. Kita akan coba ganti dulu ya. Kita coba sambungkan dulu si brushnya itu. Nah, ini jadi 10. Nah, 11 aja nggak apa-apa. Nah, kita hubungkan dulu supaya tidak bocor kayak tadi. Nah, kalau sudah dihubungkan, kita lanjutkan kembali ke pewarnaan berikutnya pakai embed cat ini ya, ke continuous area. Nah, kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Berikutnya di sini saya akan coba tambahkan pada bagian bibirnya itu. Untuk bibirnya hijau agak tua ya, di dalamnya itu. Nah, kalau lidahnya saya akan coba gunakan warna apa ya? Orange. Kita tambahkan orange saja. Nah, kayak gini. Berikutnya di sini untuk bagian lehernya biru sama hijau. Saya coba tambahkan warna hijau. Hijaunya agak kekuning-kuningan seperti ini. Berikutnya untuk bagian penutup kepalanya, cat kepalanya ceritanya. Di sini saya akan coba tambahkan warna apa ya? Jangan orange, ungu, ungu tua yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, nah dua. Ini untuk penutup kepala. Tinggal terakhir bagian apa ini? Bagian kantong ajaibnya ceritanya ya. Kantong ajaibnya saya akan gunakan warna hijau yang ini ya. Kita select pakai eyedrop ya teman-teman. Kita select warnanya lalu kita klik gambar catnya lagi lalu kita tambahkan. Nah teman-teman, kurang lebih untuk proses pewarnaan dan penambahan shadow demikian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai berjumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.